sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajar Ida Fauzia MSI, Sekjen Kemnaker Bapak Anwar Sanusi, Ditjen PHI dan Bansos Ibu Ida Anggura Putri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Himawan Subagio SHMH, Ketua Umum PP FSP RTMM SSI Bapak Sudarto AS, Ketua PJ FSP RTMM SSI Jawa Timur Bapak Insinyur Purnomo, Bapak Suwandi Firdaus SP SH MI selaku pengurus PJ FSP RTMM SSI Jawa Timur yang juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Bidang Ketenagakerjaan, serta seluruh rekan-rekan pengurus dari tingkat pimpinan daerah hingga pimpinan sosial. Mohon izin Bu, saya melaporkan sedikit profil tentang SP RTMM SPSI. Yang terhormat Ibu Menteri, yaitu Ibu Dr. Hajar Ida Fauzia MSI. Yang terhormat Bapak Sekjen Kemnaker Bapak Anwar Sanusi. Yang terhormat Ibu Ditjen PHI dan Jamsos Ibu Ida Anggura Putri. Yang terhormat Bapak Kadisnaker Jatim Bapak Himawan Subagio. Yang terhormat Bapak Ketua kita Bapak Ketum Bapak Sudarto. Yang terhormat Bapak Ketua PJ Jatim Bapak Purnomo dan rekan-rekan PDWPD sampai dengan PUK. Sedikit sejarah singkat RTMM, bahwa PP SP RTMM SPSI secara resmi dibentuk dengan surat keputusan DPP SPSI yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Sudarwo dan sekretarisnya adalah Jenderal Bomer Pasaribu pada tanggal 31 Mei tahun 1993 dengan Ketua Dr. Andes Haji Tosari Wijaya dan Sekretaris Dr. Anda Mary Bamelia. Selanjutnya diadakan musyawarah nasional. Yang pertama, musyawarah nasional di Wisma Haji Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tahun 1995. Yang kedua di Hotel Horizon di Bandung pada tahun 2000. Yang ketiga di Hotel Gripta Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2005. Yang keempat di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat pada tahun 2010. Yang kelima di Hotel Aston Denpasar Bali yang terbesar itu pada tahun 2015. Yang keenam di The Margo Depok Jawa Barat pada tahun 2020. Sementara yang ketujuh akan diadakan Munas berikutnya pada tahun 2025. Tentang struktur dan data anggota, per 31 Maret 2022, FSP RTMM SPSI memiliki struktur antara lain PP FSP RTMM SPSI yaitu tingkat nasional yang ada di Jakarta, dan 15 PD FSP RTMM SPSI yang ada di tingkat provinsi. Untuk 56 PD FSP RTMM yang tersebar di tingkat kabupaten kota. Sementara untuk 465 PUK SP RTMM yang tersebar di tingkat perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan jumlah anggota 227.109 orang yang terdiri dari 143.621 orang yang bekerja di sektor rokok dan tembakau dan 82.685 orang yang bekerja di sektor makanan dan minuman. Untuk yang 803 orang yang bekerja di sektor perkebunan, angkutan, percetakan, dan transport. Khusus di sektor rokok dan tembakau, pekerja
pekerja wanita mencapai 96% dari beberapa pekerja yang tergolong disabilitas, walaupun jumlahnya memang tidak. Mohon izin Bu Menteri dan tim yang kami hormati, Pak Kadis. Tadi memang kami minta tim wanita yang tampil mewakili ASN. Saya hanya ingin menyampaikan, membacakan puisi sebagai bentuk penghormatan kami terhadap kehadiran Bu Menteri beserta tim dan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi dan berbagi. Silaturahmi wujud persahabatan. Silaturahmi wujud persaudaraan. Kita semua bersahabat, bahkan kita semua bersaudara. Kedudukan, jabatan adalah kehormatan. Kehormatan akan bermakna bila dilandasi dengan tanggung jawab. Tanggung jawab tidak sama dengan kewenangan. Kewenangan akan dominan pada kekuasaan. Tanggung jawab memperhatikan keseimbangan dalam keadilan. Adil atas hak dengan kewajiban. Kita semua punya hak, tetapi kita semua punya kewajiban. Kewajiban diniatkan untuk berbagi. Berbagi bukan sekedar kewajiban untuk yang kaya, bahkan yang berkuasa. Berbagi menempa kita untuk mendahulukan memberi. Berbagi kewajiban kita semua, bukan meminta guna mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita sama-sama panjatkan zikir Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada penghujung akhir Ramadan kita bisa silaturahim. Ini penghujung atau besok penghujungnya? Kelakuan. Kalau menentukan satu Syawal, pilih yang cepat. Kalau menentukan satu Ramadan, pilih yang paling lama. Sama dengan saya sebenarnya. Alhamdulillah di penghujung akhir bulan Ramadan kita bisa silaturahim. Ini sungguh luar biasa. Organisasi buruh yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Yang saya hormati Ketua Umum FSP RT MM, saya harus hati-hati pelan-pelan bacanya, jangan sampai salah. FSP RT MM Bapak Sudarto, luar biasa. Kepada Bu Menteri Keuangan dan kepada Bapak Presiden, saya mohon cukai untuk rokok SKT ini tidak dinaikkan. Dan alhamdulillah keinginan dari Bapak dan terutama ibu-ibu kita. Tentu kita pertimbangkan bagaimana kedepannya agar perempuan-perempuan saudara-saudara kita yang bekerja di sini, jika persoalannya hanya itu kompetensinya, maka secara perlahan harus disiapkan kompetensi. Jika memang pada saatnya harus mengurangi jumlah produksi rokok, jadi disiapkan dengan baik. Karena tidak sedikit perempuan ini menjadi tulang punggung keluarga yang tidak hanya masa depan pekerja ini, tapi di situ ada masa depan anak-anaknya. Betul apa betul? Jadi saya senang sekali kalau pada siang hari ini bisa silaturahmi dengan Bapak dan Ibu, terutama pada ibu-ibu semua dalam suasana kita memperingati May Day. Pada saat yang sama kita menjelang memperingati Idul Fitri. Kita juga bersyukur Bapak dan Ibu semua. Saya ingin tahadzuts bil hikmah. Semakin kita
menyampaikan nikmat-nikmat Allah, mengungkapkan nikmat-nikmat Allah. Saya kira insya Allah Allah akan memberikan tambahan nikmatnya kepada kita. Secara umum kondisi ketenagakerjaan kita yang sempat terpuruk pada pandemi COVID-19, alhamdulillah data BPS menunjukkan perlahan tapi pasti kita bisa tekan pengangguran, kita bisa kembalikan teman-teman yang kehilangan pendapatan ketika pandemi. Secara umum sudah ada perbaikan sektor ketenagakerjaan, dan alhamdulillah karena sektor ketenagakerjaan sudah membaik, pemerintah mewajibkan pembayaran THR tanpa ada cicilan. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk membayar tepat waktu H-7. Ini THR-nya sudah dibagi atau belum? Hah? Sudah dibagi? Bukan jawabannya, bukan sudah habis. Tidak cukup sudah, tapi sudah habis. Secara umum saya kira meskipun ada beberapa perusahaan yang menyampaikan keberatan, kemudian ada komplain dari pekerja karena belum dibayar, karena masih ada yang meminta waktu, tapi secara keseluruhan ya Dirjen, pelaksanaan THR tahun 2022 ini jauh lebih baik dari tahun 2001. Ini patut kita syukuri bersama. Kita juga bersyukur THR ini kan kebiasaan yang nggak ada di negara-negara, terutama di negara-negara ya, tidak ada kebiasaan negara-negara. Kita ini berhasil, saya ulang, kita berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, mengembalikan secara pelan tapi pasti sektor ketenagakerjaan. Memang banyak yang terdampak pada waktu pandemi COVID-19, tapi syukur alhamdulillah secara umum kondisi ketenagakerjaan ini membaik karena ekonomi kita membaik. Dan mudah-mudahan kondisi yang membaik ini juga berdampak pada pemulihan ekonomi, karena faktor utamanya adalah faktor kesehatan. Kalau faktor kesehatan bisa dikendalikan, insya Allah faktor ekonominya akan turut terselesaikan juga. Faktor ekonomi sekarang menjadi tantangan yang pasca pandemi ini, faktor tantangan ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Bayang-bayang resesi global akan terjadi, perang Rusia Ukraina juga memperburuk kondisi. Banyak negara yang pertumbuhannya down tapi inflasinya naik tinggi. Banyak negara bahkan ada negara yang sampai menuju kepada kebangkrutan. Nah, kita bersyukur mudah-mudahan kondisi yang dialami oleh banyak negara itu tidak dialami oleh Indonesia. Kita bisa bersama-sama bangkit dari kondisi yang lebih baik pasca pandemi COVID-19. Saya yakin itu bisa terjadi karena apa? Karena semangat kegotong royongan, semangat peduli antar kita juga tinggi. Dan satu yang mungkin tidak disadari, kita bersyukur di Indonesia ini mayoritas penduduknya umat Islam. Kenapa bersyukurnya begitu? Karena umat Islam mengajarkan konsep berbagi, konsep sedekah, konsep zakat, konsep infak. Dengan konsep inilah saya meyakini tidak akan mengantarkan kita menjadi negara yang terpuruk secara ekonomi, karena rasa kebersamaan yang dilandaskan karena ajaran Islam. Coba Bapak Ibu hitung, kalau zakat, apakah zakat mal atau zakat yang lain dikeluarkan, hitung saja 2,5% dari total pendapatan, berapa uang yang berputar itu luar biasa. Itu salah satu kenapa mudah-mudahan kita akan tetap menjadi negara yang survive secara ekonomi, karena kita punya konsep berbagi melalui infak, sedekah, dan zakat ini. Kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil keuntungan, sedekahkan keuntungan itu pada siapapun perorangan. Sedekahkan
keuntungan itu. Disinilah konsep berbagi itu terjadi. Nah, dalam bulan Ramadan ini luar biasa. Amal ibadah ini kan bulan dimana bulan big sale, semua dilipat gandakan. Jadi bulan yang sangat baik bagi siapapun untuk berbuat baik, apalagi berbuat dalam konteks memenuhi kebutuhan secara langsung kita. Maka saya menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh FSI RTMM ini, menjalankan ajaran Allah, menjalankan perintah agama dengan cara berbagi pada saat yang tepat. Menyambut baik, mudah-mudahan kegiatan ini akan terus menjadi kegiatan rutin. Perusahaan-perusahaan tidak segan berbagi kepada karyawannya, kepada masyarakat di sekitarnya, dan kepada siapapun yang memiliki rezeki lebih, memberikan berbagi rezekinya itu kepada sesama. Kalau ini dipelihara, saya yakin dan percaya kita akan menjadi negara yang sejahtera karena kemauan berbagi antar sesamanya. Saya sekali lagi selamat Pak atas penyelenggaraan kegiatan pada siang hari ini, dan saya kira Bu Putri, konsep berbagi itu bisa diajak kepada semua perusahaan. Dengan demikian maka tidak hanya kewajiban membayar THR saja, di luar itu ada konsep yang kita bisa lakukan untuk berbagi dengan sesama. Saya kira itu, dan ini momentum yang baik dalam mudah-mudahan besok lebarannya. Saya ingin menggunakan momentum ini menyampaikan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekaligus saya mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional, Buruh Indonesia, Buruh yang Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Pelikan, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Akbar. Nanti yang kita mengundang baik pimpinan federasi, kemudian Apindo Kadin, kemudian kadis-kadis di sekitar Jawa Timur,
ini salah satu rangkaiannya. Kalau kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh FSP RTMM yang memang rutin menyelenggarakan acara berbagi. Jadi acara pada siang hari ini adalah silaturahmi dan berbagi. Di samping memberikan bantuan sembako kepada para pekerja. FSP RTMM itu rata-ratanya bekerjanya perempuan, apalagi untuk sektor rokok ya, itu banyak pekerja perempuan. Dan di samping itu juga ada anak-anak yatim kita. Ya intinya momentum May Day ini kita gunakan untuk mempererat tali silaturahmi, kemudian semangat Idul Fitrinya, semangat kembali ke Fitri, ini menyemangati kita dalam memperingati May Day. Kami dengan Menteri Tenaga Kerja pada May Day kali ini itu seperti apa sih Pak? Atau menjelang hari Lebaran nih Pak? Baik, terima kasih. Memang hari ini saya pribadi sebagai Ketua Umum PPRSPRTMM sebetulnya diundang oleh Kementerian terkait acara May Day yang akan dilaksanakan nanti di Masjid depan itu. Nah, cuma saya memang berpikir dan usul kepada Menteri supaya kami ingin melakukan kegiatan terlebih dahulu yaitu silaturahmi dan berbagi. Yang intinya adalah dalam May Day ini kami ingin Bu Menteri berkenan untuk silaturahmi bersama FSPRTMM beserta anggotanya dan sekaligus berbagi terhadap teman-teman anggota maupun anak yatim. Jadi ada perwakilan anggota RTMM dan anak yatim. Yang diharapkan ini adalah bagian yang tadi Bu Menteri sendiri katakan budaya kita, yaitu terkait juga religi tentang agama, bahwa kita ini diajarkan sebelum memang untuk silaturahmi dan berbagi. Nah, dalam konteks hubungan industrial atau tenaga kerjaan, pastilah kita banyak perbedaan-perbedaan. Kami sendiri termasuk aktif yang menyuarakan kritisan-kritisan tentang ketenaga kerjaan, bahkan harus mohon maaf menggelar aksi demonstrasi. Tapi tentunya juga harus kita balut dengan suasana bagaimana menjaga hubungan terkait tentang seni budaya, religi, maupun juga ya kearifan-kearifan lokal, yaitu tentang silaturahmi dan berbagi. Nah, momentum May Day sekaligus jadi untuk kita serikat ya harus konsen terhadap masalah perlindungan, pembelaan, peningkatan kesejahteraan anggota kita. Cuma cara-caranya harus kita kombinasi disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, agama, ya khususnya adat ketimuran bangsa Indonesia. Sehingga insya Allah kita boleh berbeda, kita boleh kadangkala harus berseberangan, tetapi dalam bingkai hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan menuju keadilan. Demikian, Mas. Federasi Rokok Tembakau Jawa Timur, ya, yang mana saya tadi menyampaikan berterima kasih atas kehadirannya Bu Menteri, dan saya ke dalam acara silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Jawa Timur, khususnya seluruh Indonesia, bahwa memang May Day saat ini itu kita karena kondisi bulan puasa ya harus kita ambil sikap kita itu sebagai seorang umat Islam, ya salah satunya yang lebih banyak di Indonesia ya memperingati May Day ini ya dengan cara seperti ini, memberikan santunan anak yatim, fakir miskin, kemudian silaturahmi, dan bahkan ada buka bersama itu. Jadi untuk menyampaikan ke Unras ya mungkin insya Allah ya kalau teman-teman beda kan dari teman serikat lain mungkin ada acara-acara yang lain, tapi kalau RTMM ini kan berharap selalu organisasi yang santun, ya organisasi yang tahu mengerti tentang situasi dan kondisi negara ini. Jadi harapan kami terima kasih, semoga May Day pada tahun ini berjalan dengan baik dan penuh hikmat dan diambil hikmahnya, ya kan, diambil hikmahnya. Semua ini dalam kondisi saat ini kalau kita sama-sama tahu bahwa kondisi ini adalah bulan puasa, insya Allah apa yang kita berbuat amal ibadah kita akan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berharap pada teman-teman ya dari rekan-rekan federasi termasuk Rokok Tembakau Makanan dan Minuman tetap semangat dengan May Day, kita tetap kerja yang semangat, etos kerja harus kita jaga dan kita mulai membangkitkan tenaga kerja kita untuk ke depannya karena pandemi mulai berangsur-angsur turun. Harapan itu, dan alhamdulillah di Jawa Timur untuk THR berjalan lancar, namun demikian juga ada perusahaan-perusahaan yang belum mampu. Tapi ini kan hal-hal yang harus kita selesaikan secara internal antara PUK dan perusahaan. Dari harapan kami
semoga dalam acara May Day pada hari ini untuk membangkitkan semangat kita bahwa Indonesia pekerja harus bangkit, harus mulai bangkit gitu. Turun Pak.